Apa kabar sahabat Homeplans? Kali ini saya menghadirkan desain rumah lahan 5x12 meter dengan 3 kamar yang lengkap semua. Desain masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Probo Indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Untuk mengawali, kita lihat ruang-ruang apa saja yang ada dalam desain rumah ini ya. Untuk rumah di atas lahan 5x12 meter ini memiliki 3 kamar tidur dan juga fasilitas yang cukup lengkap untuk sebuah rumah standar. Untuk desain tampilan rumah sendiri bentuknya cukup simpel dengan mengandalkan elemen-elemen yang memang sudah ada seperti kusen-kusen pintu, jendela yang besar, dan juga permainan dari benangan dan cat pada bagian fasad. Pembahasan ini kita mulai dengan membahas denah rumahnya. Pada bagian depan kita ada carport, taman, dan juga teras rumah. Dilanjutkan dengan ruang keluarga. Dengan area meja makan dan dapur di sebelahnya. Di bagian depan ada kamar tidur yang bisa difungsikan sebagai kamar tidur utama. Di sebelah meja makan ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Sebuah kamar mandi bersama di lantai 1, serta tempat untuk cuci jemuran di bagian bawah. Seperti inilah keseluruhan dari lantai 1. Kita lanjutkan ke lantai 2. Pada bagian depan ada balkon yang berhubungan dengan kamar-kamar tidur anak. Untuk salah satu kamar ini ada kamar mandi dalam ya, sehingga bisa untuk difungsikan sebagai kamar tidur utama. Sebuah ruang keluarga atas, kamar mandi bersama di lantai 2, dan area tangga. Pengaturannya seperti ini ya. Saya rasa cukup efektif untuk lahan 5x12 meter. Kita lanjutkan lagi dengan membahas bagian fasad bangunan. Di sini ada area carport dan juga pagar. Tentunya di sini tingkat privasinya cukup bagus ya. Bagian depan bisa ada pot tanaman dan pagarnya bisa dibuat dari material besi holo dan kawat ram. Kita lanjutkan ke dalam area carport. Di sini melihat ke arah taman dan juga teras. Untuk area teras ini bisa dipakai sebagai tempat menyambut tamu. Kita langsung masuk ke dalam ruang keluarga karena di sini tanpa ruang tamu ya. Terutama untuk rumah-rumah yang memang tidak banyak menerima tamu. Di sini ruang keluarga ada kabinet televisi yang menjadikan area ini cukup nyaman untuk keluarga bersantai. Di belakangnya ada ruang makan yang berbatasan dengan tangga, dengan tempat penyimpanan di bawahnya. Terdapat juga 2 buah jendela ke arah area cuci dan jemuran. Di sini saya membuat pintu ke arah cuci jemuran menggunakan pintu geser sehingga nggak banyak memakan ruang. Kita lanjutkan menuju ke belakang yaitu kamar mandi bersama. Meskipun ukurannya mungil bisa dimaksimalkan meletakkan kloset dan juga shower. Area cuci dan jemuran ini bagian atasnya bisa ditutup polikarbonat supaya bisa meletakkan mesin cuci di situ. Nah, sekarang kita berada di area dapur dengan bentuk memanjang yang standar. Terdapat sebuah kitchen sink dan juga kompor dengan penghisap asap. Serta 1 buah kulkas di bagian pojokan. Di bagian depan ada sebuah kamar tidur yang bisa dipakai sebagai kamar tidur utama. Di sini kamarnya yang tidak terlalu besar tapi harapannya bisa dimaksimalkan. Sekarang kita menuju keluar.
Di sini kita menuju ke lantai 2 melalui tangga. Untuk railing tangga ini bisa disesuaikan dengan konsep rumah yang sedikit mengadopsi desain gaya industrial. Setelah kita sampai di lantai 2, akan disambut oleh sebuah area ruang keluarga atas. Area ini bisa dipakai sebagai tempat belajar atau melihat televisi untuk anak-anak. Dan sekarang kita menuju ke kamar tidur anak yang di bagian depan. Meskipun luasannya nggak terlalu besar, tapi juga bisa dimaksimalkan. Dengan adanya tempat tidur, meja belajar, dan lemari tentunya bisa menjadi kamar tidur yang cukup efektif dan efisien untuk satu orang anak. Setelah dari kamar pertama, kita menuju ke kamar kedua di lantai 2. Di sini ada kamar mandi dalam, sehingga kamar ini juga bisa dipakai sebagai kamar tidur utama di lantai 2 bila diinginkan. Untuk kamar ini juga memiliki akses jendela ke arah depannya. Dari kamar-kamar di lantai 2, kita menuju ke bagian belakang. Di sini saya akan menunjukkan kamar mandinya. Bentukannya cukup sederhana dengan satu buah kloset dan shower. Nah, di sini ada jendela ke arah bawah dan juga samping rumah. Bila diinginkan atau dibutuhkan, rumah ini juga bisa dibuat tanpa pagar, misalnya untuk klaster yang memang tidak memperbolehkan pagar. Seperti inilah denah rumah lantai 1 dan juga denah rumah lantai 2. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Silahkan hubungi WhatsApp. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Probo Hindarto, channel desain rumah pertama di Indonesia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free.
Oh ya, buat teman-teman yang membutuhkan referensi desain rumah, bisa memesan buku Home Plans edisi terbaru yang berisi desain rumah berbagai tipe ya. Untuk buku ini bisa dipesan lewat WhatsApp. Pada buku ini selain ada 3 dimensi bangunan, baik eksterior dan interior, juga mencakup denah, tampak dan juga potongan dari rumahnya. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be